Sui menelepon Xian, melihat itu membuat Xian bertanya apakah dirinya sudah selesai. Mendengar itu Sui mengaku tiba-tiba dirinya merasa lapar dan sudah tidak kuat untuk pulang dan tubuhnya hanya bisa bertahan selama 20 menit. Mendengar itu Xian menyuruh menunggunya dan akan sampai dalam 20 menit. Sui tidak tahu kalau Xian sudah menunggunya di bawah. Sui beranggapan saat dirinya memberitahu semuanya, Xian akan mempercayainya. Kemudian Sui langsung keluar, dan saat melihat mobil Xian ada di sana, Sui langsung menghampirinya. Xian membuka kaca mobilnya dan Sui langsung menggodanya apa dirinya akan makan malam dengan Nona Zheng Sui. Namun merasa tangannya dingin, Sui heran karena Xian baru saja tiba namun mengapa atap mobilnya dingin. Sui bermanja dengannya karena mengaku sangat lapar, jadi tidak kuat membuka pintu mobilnya dan membuat Xian turun dari mobilnya dan membukakan pintu untuknya. Xian mengaku membelikan minuman untuknya sebelum kesini dan menyuruh meminumnya. Sui akhirnya tahu kalau selama ini Xian menunggunya di bawah dan beranggapan kalau dia sangat baik padanya. Hari terakhir kerja sebelum liburan Sui beranggapan kalau ini bagus karena akhirnya bisa mengatur ini untuk orang tuanya. Kemudian Nan berpikir hari ini terakhir kerja, jadi malam ini ingin mengajak mereka makan dan akan mentraktirnya dan membuat Sui dan Qin Shiyu saling melihat. Namun Sui beralasan kalau besok sudah mudik, jadi ingin membeli hadiah untuk orang tuanya. Qin Shiyu juga beralasan kalau ada yang harus dilakukan. Nan beranggapan kalau mereka tidak merayakannya jadi ingin pergi dulu dan Qin Shiyu pergi bersamanya. Sui kemudian mengirim pesan ke Xian memberitahu kalau rumahnya dekat dengan stasiun kereta, dibutuhkan setengah jam untuk ke sana, jadi Sui mengaku tidak perlu mengantarnya besok. Sui pergi ke mall untuk membelikan hadiah orang tuanya. Kemudian Sui mampir ke toko jam tangan untuk membelikan ayahnya dan penjaga toko membantunya mencarikannya untuknya jam tangan pria dengan umur kisaran 50 tahun. Setelah melihatnya, Sui merasa cocok dan penjaga toko akan membantu membungkusnya. Tiba-tiba Qin Lezi juga datang bersama temannya untuk membeli jam tangan di sana buat Xing Zhou. Melihat itu Sui tidak percaya akan bertemu Qin Lezi dan membuatnya dirinya tidak akan pernah kembali ke mall itu. Qin Lezi yang melihat Sui membeli jam tangan di sana dua sekaligus merasa kesal, dan langsung menyindirnya. Kemudian Xian mengirim pesan padanya bertanya kapan dirinya akan berangkat besok dan Sui memberitahu berangkat jam 7 pagi. Xian memberitahu akan mengantarnya. Di saat Sui akan keluar dari toko itu, Sui mengatakan ke Qin Lezi kalau pacarnya kaya terus apa yang salah. Sui juga memberitahu bukan hanya kaya, saat bertemu dengannya tetap harus bersikap hormat. Mendengar itu Qin Lezi terlihat kesal. Sementara itu Qin Shiyu menemui Yuyu dan saat menyapanya, Yuyu terkejut kenapa ada di sini. Qin Shiyu memberitahu akan mengucapkan selamat tinggal padanya karena akan mudik. Kemudian Qin Shiyu melihat kucing yang dipegang Yuyu dan menurutnya kucing itu sangat lucu namun saat ingin menggendongnya, kucing itu mencakar tangan Qin Shiyu dan membuatnya terluka. Yuyu langsung melihat tangannya dan beranggapan kucing liar kecil di sini belum divaksinasi rabies jadi Yuyu membawanya ke rumah sakit. Saat Qin Lezi makan bersama Xing Zhou, Qin Lezi memberitahu mantan pacarnya benar-benar sesuatu karena belanja gila-gilaan setelah menemukan pacar kaya. Namun Xing Zhou merasa kalau dirinya salah paham karena tidak ada hubungannya dengan CFO perusahaannya. Qin Lezi mengira Xing Zhou percaya padanya dan sudah menghubunginya di belakangnya. Xing Zhou mengaku hanya menebak dan memberitahu kalau tidak suka padanya menyuruh mengatakan saja pada pamannya, karena akan lebih mudah dengan cara ini. Setelah Qin Shiyu berobat ke rumah sakit, Qin Shiyu berterima kasih padanya dan meminta untuk beberapa suntikan berikutnya. Qin Shiyu ingin Yuyu ikut dengannya, namun Yuyu memberitahu dirinya akan mudik ke Qing'an untuk tahun baru Imlek.
Mendengar itu Qin Ziyu meminta sebelum suntikan berikutnya, mengirimi pesan WeChat untuk mengingatkannya. 之后每次我都会提醒。 Keesokan harinya Sui sudah bersiap mudi, dan saat keluar dari rumahnya, Xian sudah berada di sana dan membuat Sui beranggapan Xian sudah di sini pagi-pagi sekali dan jam berapa dirinya bangun. Melihat Sui di sana, Xian menyuruh memberikan semua barangnya dan menyuruhnya masuk ke mobil karena cuacanya dingin. Setelah sampai di bandara, Xian melihat suasana hati Sui sedang tidak bagus dan bertanya ada apa. Sui mengaku tidak akan bertemu dengannya selama beberapa hari membuatnya tidak senang. Xian bertanya apa wajib mengunjungi rumah kerabat saat tahun baru Imlek. Sui mengaku hanya perlu mengunjungi mereka selama 3 hari pertama. Mendengar itu Xian akan mencoba menemuinya sedini mungkin. Saat Sui berangkat, dia berharap Xian menghentikannya dan memberitahunya sudah membeli tiket untuk menemaninya kembali ke Qing'an. Namun Sui sadar kalau dia harus menemani keluarganya saat tahun baru Imlek, jadi dirinya memaafkannya. Saat sudah di rumahnya, orang tuanya terlihat senang dengan hadiah yang diberikan Sui, dan ayahnya ingin memamerkannya ke temannya. 显摆是女儿写的文章吗？你不叫啊？也是一般的文章吗？那是头版，不是为了显摆。那 Kemudian Sui mendapat pesan dari Xian apa dirinya sudah di rumah. Sui mengaku baru tiba di rumah, namun teringat sesuatu dan saat Xian menanyakannya, Sui menjawab itu dirinya dan membuat Xian tersenyum. 是叫小叶，现在好会呀。 Guanji menunggu Ruoshan pulang di tempat kerjanya, namun tidak kunjung muncul dan membuatnya bertanya. Temannya memberitahu Ruoshan mengambil cuti 2 hari untuk mudik. Mendengar itu Guanji menelepon seseorang. 小亮，你帮我办2件事儿。 Guanji menunggu di rumahnya semalaman. Keesokan harinya Guanji melihat Ruoshan dan saat mau turun dari mobil, sudah ada seorang pria yang menjemputnya dan mendengar Ruoshan juga membahas pernikahan. Guanji yang melihat semua itu langsung terlihat shock. 我跟你说啊，你得去亲自看一下。 哦，都听。 婚礼企划的天绝对不能省。 我一定会全力以赴。你啊，这时。 Sui menelepon Ruoshan bertanya apa yang dilakukannya sekarang. Ruoshan mengaku kalau sedang membantu sepupunya yang akan segera menikah. Mendengar itu Sui terkejut karena sepupunya 2 tahun lebih muda darinya dan langsung menyindirnya. 你也没比我好到哪儿去吧？有男朋友的人。哦，所以怎样？我可跟你不一样。我。 Sui mengaku kalau dirinya setia kawan dan menunggunya mendapatkan pasangan dan menyaring playboy untuknya. Jadi setelah tahun baru Imlek, dirinya akan kembali dan membantu mengawasinya. Kemudian Sui ingin mengakhiri panggilannya karena orang tuanya membawa kembali barang-barang tahun baru Imlek. Sementara itu Qin Ziyu menunggu pesan Yuyu mengiriminya pesan karena sudah berjanji padanya akan mengingatkannya. Yuyu mendapat tanda pengingat di ponselnya kalau hari ini waktunya Qin Ziyu melakukan suntikan dan membuatnya mengirim pesan ke Qin Ziyu. Qin Ziyu yang mendapat pesan dari Yuyu langsung terlihat senang dan berpikir kalau Yuyu mengingatnya. Qin Ziyu mengira Yuyu merasa khawatir padanya dan dirinya mengaku tidak ingin pergi sendirian. Qin Ziyu ingin ditemaninya melakukan beberapa suntikan berikutnya, namun Yuyu hanya membacanya dan tidak membalasnya. Melihat Yuyu tidak membalas pesannya, Qin Ziyu merasa ini sedikit keterlaluan, namun Yuyu akhirnya membalasnya. 你今天先去把这纸拿。好的，遵命。 Guanji menunggu di rumahnya dan saat Ruoshan pulang, Ruoshan terkejut karena Guanji bisa tahu tempat tinggalnya. Guanji beralasan kalau dirinya tidak menjawab panggilannya dan juga tidak membalas pesan WeChat-nya, jadi pergi untuk mencarinya. Ruoshan mengaku sibuk akhir-akhir ini. Guanji mengingatkan kalau dirinya sudah berjanji tidak akan menghindarinya.
Mendengar itu Ruoshan beralasan kalau ini adalah tahun baru Imlek dan dirinya ingin merayakan tahun baru Imlek yang damai. Ruoshan memberitahu kalau besok malam tahun baru Imlek, jadi menyuruhnya pulang dan beristirahat lebih awal. Dan saat ingin meninggalkannya, Guanji menghentikannya dan mengaku menyukainya. Apa dirinya tidak merasakannya? Mendengar itu Ruoshan memperjelas apa arti menyukainya itu. 这样说来，我也很喜欢关总呢。彼此赠予欢愉，彼此添麻烦，这样是专一。是哪种？关总的这种喜欢，不过是时间长了也会有感情。这种不受自己控制的人和感觉，更何况是一个还没有解开谜底的问题，跑到这儿来跟我说喜欢吗？关总就受不了了，说根本不可能有任何结果。是的。 Ruoshan memohon membiarkannya pergi dan memberitahu tidak mengganggu, mulai sekarang dan berdamai satu sama lain. Melihat Sui bermain dengan ponselnya terus, ibunya beranggapan kenapa tidak masuk ke teleponnya. Sui mengaku mengucapkan selamat tahun baru ke bosnya. Mendengar itu ibunya mengingatkan apa sudah memberikan ucapan ke Yuyu. Sui mengaku sudah dengan memberikan doanya untuk pekerjaannya. Ibunya menyuruh mengundangnya keluar untuk makan malam dan bertatap muka dengannya. Namun tiba-tiba ada panggilan dari Xian dan membuat Sui pergi ke kamarnya. Xian bertanya apa sudah makan malam reuni. Sui mengaku masih belum. Xian memberitahunya kalau dirinya merindukannya. Sui juga mengaku sangat merindukannya dan ingin menemuinya. Kemudian ibunya memanggil Sui untuk segera makan dan Sui langsung berpamitan dengannya. Kakak ipar Xian yang juga ayah dari Qin Su yang bernama Xiaoming menghampirinya meminta untuk membantunya. Melihat wajah Xian, Xiaoming beranggapan kalau semua belum makan namun dirinya melihat Xian sudah kenyang. Saat Sui makan bersama, ayahnya memberitahu mengundangnya untuk makan bersamanya. Namun Sui mengaku tidak akan pergi. Sui memohon jangan menjodohkannya dengannya karena dirinya tidak mempunyai perasaan apa-apa padanya. Sui mengaku kalau dirinya sudah ada rencana untuk hubungannya. Mendengar itu ibunya tidak percaya karena selalu bilang begitu tapi tidak membuahkan hasil. Sui memberitahu nanti akan mengundangnya untuk membuat ibunya takut. Kemudian mereka merayakan tahun baru Imlek dengan makan bersama. Sementara itu keluarga Guan dan keluarga Xian juga makan bersama saat tahun baru Imlek. Guan Xiangcheng mengaku sudah lama Xiaoming tidak di sini, jadi menyuruhnya ke peternakan untuk berkuda. Xiaoming bertanya apa kuda kesukaannya masih ada. Xian memberitahu kalau kuda itu sudah menjadi milik Qin Siyu. Qin Siyu beranggapan kalau ayahnya memberikannya ke ibunya, jadi otomatis kudanya jadi miliknya. Namun menurut ayahnya logikanya salah karena milik ayahnya boleh jadi milik Qin Siyu, namun barang milik ibunya hanya miliknya. Masalahnya barang miliknya adalah milik ibumu dan mereka merayakannya bersama. 新年快乐！新年快乐！来拍个照。这里头是长得什么样子？来，尝饺子，吃饺子去，先吃饺子吧。Sui mendapat telepon dari Xian dan membuatnya berlari ke kamarnya. Ibunya bertanya apa tidak ingin melihat galaksi. Sui mengaku ini akan melihatnya. Ayahnya bertanya apa bisa melihat bintang di kamar. Ibunya memberitahu suaminya jelas-jelas dia akan menjawab telepon dan ibunya heran kenapa Sui mendapat begitu banyak panggilan setiap hari dan bertanya ke suaminya. Malam tahun baru melakukan panggilan video apa ada yang terjadi dengannya. Mendengar itu suaminya mengajaknya melihatnya. Sui memberitahu dirinya akan menghadiri pernikahan seniornya 2 hari lagi. Xian bertanya apa dirinya dekat dengannya dan Sui mengaku dirinya memang dekat saat kuliah dulu. Sui balik bertanya apa dirinya dulu tidak ada yang memanggilnya senior. Orang tuanya menguping dari balik pintu, dan menurut ibunya cara berbicaranya ke orang lain kenapa begitu sok. Suaminya mengaku sudah cukup setelah mendengar pembicaraan Sui dan mengajak istrinya pergi. Kemudian Xian menyuruh Sui kembali lebih awal dan Xian memberitahu akan menunggunya. 你怎么还不挂呀？快了，新年快乐。那我先挂了。 Sui berpikir tentang pernikahan seniornya dan dia mengaku harus pergi. Dirinya beranggapan harus mempesona dari Qin Lesi. Saat Xian kembali,
Qin Xiu menganalisa Xian karena melakukan panggilan video selama 10 menit dan juga kembali dengan raut muka senang. Xian mengaku kalau itu pacarnya. Mendengar itu semuanya terkejut. Qin Xiu ingin tahu siapa dia, namun Xian menunggu dia mau mempublikasikan ke publik baru akan mengatakannya. Mendengar itu Guan Xiangcheng mengaku kalau dirinya tahu siapa dia, dan saat menanyakannya padanya, Guan Xiangcheng membiarkan Xian sendiri yang memberitahunya. Qin Xiu juga tidak sabar dan menyuruh mengatakannya. Guan Ji juga beranggapan Xian terlalu bertele-tele dan menyuruh meneleponnya untuk bertanya padanya, namun Xian harus memintanya secara langsung untuk menunjukkan ketulusannya. Qin Xiu memeriksa ponselnya dan teringat kata-kata pamannya tadi. Saat itu Yu Yu bermain catur dengan ayahnya, dan saat sudah selesai bermain catur, Yu Yu memfoto pion caturnya dan mengunggahnya di WeChat Moment dengan caption. Postingan Yu Yu membuat Xian tersenyum, namun berubah dalam sekejap ketika Sui mengomentari postingan Yu Yu. Sui mengirim foto ke Xian dengan memakai baju dan bertanya padanya mana yang cocok untuk bertemu orang penting. Kemudian Xian berpamitan ke keluarganya karena ada hal yang ingin diurus. Namun menurut Guan Ji ini begitu awal, ayahnya juga menyuruhnya istirahat karena ini tahun baru Imlek. Xian mengaku kalau dirinya mungkin pergi selama 2 hari. Melihat itu Qin Xiu juga pergi dan membuat ibunya bertanya mau pergi kemana. Qin Xiu beralasan harus menyiapkan sesuatu. Ayahnya memberitahu kalau ibunya tidak menghadiri pesta malam ini. Apa tidak ingin menemaninya? Melihat Qin Xiu hanya diam, ibunya mengaku baik-baik saja dan menyuruhnya pergi. Guan Ji beranggapan ada yang tidak beres dengan kedua orang ini. Ayahnya menyindirnya berharap Guan Ji juga memiliki masalah yang sama. Mendengar itu dirinya mungkin bisa saja melakukan sesuatu yang salah pada dirinya. Sui berdandan untuk menghadiri pernikahan seniornya. Dia beranggapan harus menghadiri pernikahan sendirian hari ini, jadi dirinya harus menunjukkan bahwa dirinya secantik gabungan 2 orang. Sui langsung bertemu seniornya dan memberinya selamat. Dia memberitahu sudah mengatur tempat duduk di bagian kerabat, jadi tidak akan bertemu dengannya. Dia menyuruh Qian Qian agar duduk di sebelahnya dan menjaganya. Saat ingin duduk, Si Tuyi dan teman yang lain menyapanya dan bertanya apa masih bekerja di Financial Introduce. Mereka juga ingin tahu saat mewawancarai Xian dan bertanya tentangnya. Sui hanya diam dan kemudian mereka mengajak Sui duduk dengan mereka. Saat duduk bersama, teman kampus yang lainnya bertanya kalau pacarnya bukankah dari kampusnya juga. Mendengar itu Sui memberitahu kalau dirinya sudah putus dengannya. Si Tuyi berpikir Sui tidak datang. Sui merasa dirinya tidak bersalah kenapa harus tidak datang. Mendengar itu Si Tuyi beranggapan seharusnya datang dengan pacarnya. Kemudian Xing Zhou datang bersama Qin Lezi dan membuat Sui terlihat kesal setelah melihatnya. Pengantin wanita melempar buket bunga dari tangannya dan tidak disangka buket bunganya mengarah ke Sui. MC bertanya bolehkah dirinya tahu jika dirinya punya pacar? Sui beranggapan walaupun tidak bisa melihat makhluk jantan selama 10 tahun, dirinya harus mengatakan iya sekarang, dan dengan tersenyum Sui mengatakan kalau sudah punya dan membuat di sana bertepuk tangan. MC beranggapan ini kehendak Tuhan. Dirinya dan pacarnya pasti akan memiliki akhir yang bahagia dan langsung memberinya selamat. Sui memfotonya dan mengirimkannya ke Xian dan membuat Xian bertanya apa pernikahannya menyenangkan. Sui yang kesal menjawabnya tidak, karena bertemu seseorang yang dibencinya, jadi sangat kesal. Xian berada di mobil dengan Qin Xiu, dan saat Qin Xiu bertanya kenapa pergi ke Qing'an, Xian mengaku sudah memberitahunya. Namun Qin Xiu merasa pamannya belum memberitahunya. Xian memberitahunya setelah tiba di Qing'an. Rencanakan rencana perjalanannya sendiri. Qin Xiu menyetujuinya dan menyuruh pamannya jangan menemukannya begitu saja saat sudah tiba di Qing'an, karena dirinya juga punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Qin Xiu mengirim pesan ke Yu Yu kalau dirinya sedang dalam perjalanan ke Qing'an dan meminta untuk mengajaknya berkeliling di sana. Namun Yu Yu meminta maaf karena dirinya mengunjungi kerabat bersama orang tuanya.
Yu mengingatkan kalau besok dirinya mendapatkan suntikan vaksin ketiga. Membaca itu Qin Shiyu tersenyum karena Yu masih ingat dan Qin Shiyu ingin tinggal beberapa hari lagi di sana. Sementara itu Qin Lezi ingin memanas-manasi Sui dengan bermanja-manja ke Xingzhou. 虾，你给我剥。好。金钊，你怎么这么好啊？ Si Tuyi bertanya ke Sui kapan dirinya berencana menikah. Sui mengaku belum punya rencana untuk itu, namun menurut si Tuyi, ini akan terjadi dan bertanya kenapa pacarnya tidak ikut bersamanya kali ini. Si Tuyi menduga pacarnya berada di luar kota. Sui hanya mengangguk. Si Tuyi mengira profesi pacar Sui sama dengannya yaitu seorang jurnalis. Namun Sui membantahnya. Si Tuyi menebak kalau pacarnya dari industri keuangan dan menurutnya laki-laki yang bekerja di industri keuangan adalah orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Mendengar itu Qin Lezi ikut berkomentar dan mengaku mengenalnya dengan memberitahu mereka dia memiliki gelar ganda dari universitas bergengsi di luar negeri. Dia adalah eksekutif senior di perusahaan investasi dengan gaji yang sangat tinggi. Dia juga mempunyai kepribadian yang baik dan hampir sempurna. Hanya saja dia sedikit lebih tua dan punya keluarga. Mendengar itu mereka langsung terkejut. Xingzhou langsung mengatakan omong kosong apa yang dibicarakannya. Sui menyindir Qin Lezi kalau boleh makan sembarangan, tetapi tidak boleh berbicara sembarangan. Qin Lezi beranggapan ini prinsipnya. Mendengar itu Sui menyindirnya kalau Qin Lezi lebih baik dari dirinya tentang menghancurkan dan mencampuri hubungan. Dan Sui mengaku belum mempelajarinya. Mendengar itu Qin Lezi marah dan Xingzhou langsung menghentikannya. Kemudian ada pesan suara dari Xian kalau dirinya tidak senang, menyuruhnya keluar dan memberitahu dirinya ada di luar. Mendengar itu Sui berpamitan karena ada hal lain yang harus dilakukan. Saat keluar melihat Xian di sana, Sui langsung terkejut. Xian beranggapan Sui diintimidasi di acara pernikahan dan menjadi tua tanpa alasan. Xian bertanya kenapa menatapnya terus karena bukan dirinya yang menindasnya dan langsung mengajaknya pergi. Saat Qin Lezi dan Xingzhou juga keluar dan melihat mobil di depan, Sui membuka kaca mobilnya dan menyuruh menyapa orang yang lebih tua. Melihat itu Qin Lezi terkejut bagaimana bisa Sui bersama dengan Pasi. Qin Lezi memberitahu pamannya kalau sedang menghadiri pernikahan. Sontak Sui terkejut karena pamannya Qin Lezi adalah sopir Xian yaitu Pa Fan. 范师傅是他小舅舅。小舅舅？你不是他小舅舅吗？ Xian bertanya ke Sui siapa orang-orang ini. Mendengar itu Sui bingung karena Sui mengira dari awal pamannya adalah Xian dan mengaku apa yang dilakukannya beberapa bulan ini dan beranggapan hidupnya akan berakhir hari ini. Kemudian seniornya datang meminta maaf karena tidak menjaganya dengan baik sehingga terjadi keributan ini. Para tamu yang juga ikut keluar berkomentar kalau wanita yang berbaju merah memfitnah gadis itu menjadi simpanan eksekutif dan sekarang pacar aslinya datang. Pembicaraan mereka membuat Xian mengetahui semuanya. 现在正尴尬着呢。插足人家婚姻，给那个什么高管当情。我还这么败，肯定会撕烂那人的。 Seniornya meminta maaf sekali lagi dan akan menebusnya di lain hari. Namun Sui mengaku ini kesalahpahaman dan menyuruh melupakannya. Tiba-tiba Xian mengatakan kalau telah memfitnah pacarnya dan ingin kami melupakannya. Apakah sudah meminta persetujuannya? 算了，过我了吗？人泼了一身脏水，就这么。 Sui menyuruhnya berhenti bicara dan tidak ingin dirinya terlibat karena tidak tahu apa-apa. 别掺和了。 Tuan Fan memberi kode ke Qin Lezi menyuruhnya meminta maaf, dan saat Qin Lezi ingin bicara, Xian memberitahunya dirinya tidak meminta untuk menjelaskannya.
dirinya tidak ingin tahu proses dan kebenarannya. Xian hanya ingin dirinya meminta maaf dan Qin Lezi langsung meminta maaf ke Sui. 郑小姐，我没搞清楚状况，乱说话，实在对不起，原谅我的鲁莽。鲁莽的人不是你。来，我不跟你计较。 Kemudian Xian menyuruh Tuan Fan pergi. Seniornya kecewa ke Xing Zhou karena membuat masalah seperti ini dan bertanya apa hutangnya kepadanya. Si Tui menjelaskan kalau di kartu undangan mengatakan harus hadir bersama keluarga, namun kenapa ada orang yang hanya membawa mulut dan tidak membawa otak. Xing Zhou langsung bertanya apa yang sedang terjadi. Qin Lezi mengaku membuat kesalahan karena saat datang ke perusahaannya, Tuan Qiyu sangat protektif terhadapnya. Mendengar itu Xing Zhou menyelanya tidak membicarakan hal ini. Xing Zhou berbicara tentang pamannya apa yang sedang terjadi. Mendengar itu Qin Lezi marah apa hubungan pamannya dengannya, dan balik bertanya apa pernah dirinya memberitahu pamannya. Qin Lezi beranggapan kalau ini adalah imajinasinya sendiri dan langsung meninggalkannya. Saat di mobil Sui berharap ada pisau yang jatuh dari langit untuk membunuhnya, kemudian Xian menyuruhnya memberitahu apa yang terjadi hari ini. Sui mengaku bukan masalah besar, hanya saja wanita itu menjelek-jelekkannya saat jamuan makan. Kemudian Sui bertanya kenapa tiba-tiba datang ke sini. Xian mengaku ingin melihat bintang-bintang. 来看星星。我们这儿空气不好，好像看不到星星。 Kemudian Qin Xiu menelepon Sui dan memberitahu kalau dirinya sedang berada di kotanya dan mengajaknya mandi di sumber air panas. Mendengar itu Sui mengaku sudah berjanji padanya dan mengakhiri panggilannya. Xian bertanya apa ada yang harus diurus. Sui memberitahu kalau temannya mengajaknya ke sumber air panas. Xian beranggapan kalau dirinya mencoba menghindarinya. Mendengar itu Sui mengaku senang dirinya datang ke kampung halamannya. Namun hari ini benar-benar sudah berjanji dengan temannya. Xian menyindirnya apa dirinya tidak pergi untuk kencan buta. Sui menyangkalnya karena dirinya tidak senganggur itu dan saat Xian bertanya ingin turun di mana. 随你。就这就好。 Sementara Qin Xiu bertanya kenapa Sui langsung menyetujuinya dan beranggapan dia sendirian dan bertanya apa pamannya tidak pergi menemuinya dan langsung teringat saat itu Qin Xiu bertanya pamannya ingin pergi kemana. Dan saat pamannya memberitahu ke King An, Qin Xiu juga beralasan ingin keluar bermain ke King An. Menurut Qin Xiu, King An adalah kampung halaman Sui, jadi kemungkinan besar pamannya ada di sini untuk menemui Sui. Tapi Qin Xiu tahu kalau Sui memiliki seseorang di hatinya, jadi Qin Xiu ingin membantu pamannya mendapatkan Sui. 我得帮忙小舅舅。 Sui langsung menelepon Ruoshan dan menceritakan apa yang terjadi. 行了，说吧，什么翻车了？ Menurut Ruoshan Xian bukan orang biasa, dan jika dia sampai mengetahui hal ini, mereka berdua pasti tamat. Ruoshan mengaku tidak menakut-nakutinya. Namun jika orang tergila-gila pada cinta, itu bisa sangat menakutkan. Sui mengaku hanya takut kehilangan dia dan bertanya apa harus mengatakan yang sebenarnya padanya. 真的爱我的话，他会原谅我的吧？ Menurut Ruoshan hanya langit, bumi dan dirinya yang tahu masalah ini. Kemudian Ruoshan bertanya apa tidak ada yang tahu tentang ini. Sui memberitahunya kalau Qin Xiu mengetahui ini, tapi Sui mengaku sudah memberitahu situasinya dan tidak menyebutkan siapa orangnya. Ruoshan beranggapan tidak apa-apa karena Qin Xiu tidak tahu siapa paman yang dikejar. Itu tidak akan masalah karena Xian tidak memiliki cara untuk mengetahui kebenaran dan menyuruh melanjutkan saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sui menganggap idenya ini menyesatkan, tapi Ruoshan memberitahu kalau idenya adalah mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia dan menyuruhnya terus berkencan dengannya. Sui dan Qin Xiu berendam di air panas dan saat melihat Sui terlihat murung, Qin Xiu beranggapan suasana hatinya sedang tidak baik. Sui mengaku kelelahan karena tahun baru Imlek. Setelah selesai berendam, Qin Xiu bertanya bagaimana hubungannya dengan Yu Yu. Mendengar itu Sui mengaku hubungannya karena kedua orang tuanya jadi tidak terjadi apa-apa. Qin Xiu bertanya lagi bagaimana dengan seseorang yang dikejarnya. Sui mengaku terlalu rumit dan sulit. Mendengar itu Qin Xiu menghiburnya dan mencoba ingin memperkenalkannya pamannya kepadanya dan memberitahu dia pasti lebih tampan dan kaya daripada paman yang dikejarnya itu. Namun Sui trauma dan tidak ingin mengenal dengan paman manapun.
Qin Xiu kemudian mengajaknya selfie dan beralasan wajahnya sangat berseri dan langsung mengunggahnya. Postingannya mendapat komentar. 亲安了，和朋友。气色好了很多。领导吗？好漂亮啊！在外要注意安全。 Qin Xiu juga mengirimnya ke pamannya memberitahu kalau Su Yi menghadapi kemunduran dalam hubungannya. Ini adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan ini. Qin Xiu bertanya lagi apa tidak ingin mempertimbangkannya lagi mengenal pamannya karena pamannya orang hebat. Tiba-tiba Xian datang berjalan ke arah mereka. Dan saat Qin Xiu memanggilnya paman, Su Yi langsung terkejut. Xian bertanya kemunduran apa yang dihadapi dalam hubungannya. Mendengar itu Qin Xiu menepuk jidat karena maksudnya dirinya memberitahu situasinya, sehingga dapat memanfaatkannya, tidak memintanya memukul bola lurus seperti ini. Su Yi saat itu langsung bingung menghadapi situasi sulit seperti itu dan beranggapan Ruoshan benar-benar sesuatu, tidak ada yang tidak dapat dilakukannya. Kemudian Xian menyuruh Qin Xiu kembali ke kamarnya. Oh. Xian langsung menarik tangannya pergi dari sana. 怎么突然就牵上手了？ Xian langsung menyuruh memberitahunya bagaimana dirinya menyebabkan kemunduran hubungannya. Mendengar itu Su Yi beranggapan Qin Xiu bilang hubungannya mengalami kemunduran. Jika dirinya mengatakan kemunduran itu datang dari orang lain, dirinya mungkin harus meninggalkan tempat ini secara horizontal, dan Su Yi ingin menyeret Qin Xiu keluar dan memukulinya. Su Yi mengaku ini bukan masalah besar, bukankah dirinya salah paham kalau Xian menyukai Qin Xiu sebelumnya, dan hari ini dirinya mengetahui bahwa kalian datang bersama ke Qing'an dan sekarang Su Yi mengaku sudah tahu kalau dirinya adalah pamannya. Su Yi beranggapan jika memberitahu sebelumnya, dirinya tidak akan terlalu memikirkannya. Su Yi mengaku semuanya baik-baik saja sekarang dan rasa frustasinya sudah hilang. Xian terus menatapnya dan beranggapan ucapannya tulus dan langsung bertanya apakah Su Yi sangat menyukainya. 所以你就这么喜欢我？问题问得好，把我安葬了。 Xian mendekatkan dan memberitahunya jangan menghindari pertanyaan ini, dibandingkan dengan mantan pacarnya, dirinya lebih menyukainya atau menyukaiku. Su Yi mengaku lebih menyukainya, mendengar itu Xian percaya padanya kali ini. 相信你这一次。那什么时候只喜欢？ 这个男人占有欲有这么强吗？这以后怕是再也看不见了。我是为了报复月星州，但 Kemudian ayahnya meneleponnya bertanya apa dirinya pulang. Melihat itu kesempatan yang bagus untuk kabur dari Xian, Su Yi memberitahu ayahnya akan pulang sekarang dan menyuruhnya jangan khawatir. Su Yi memberitahu ayahnya sudah di sini dan harus pulang. Di saat Su Yi ingin meninggalkannya, Xian memegang tangannya. Xian memberitahu kalau besok seharusnya dirinya menjadi tuan rumah yang baik. Mendengar itu Su Yi bingung. Xian merasa seharusnya Su Yi sadar kalau dirinya datang ke Qing'an untuk menemuinya. 你自己想相信的。他要是我跟你第一次见面那天听到的，你去解释也没有用。我可以追你吗？没人这么抱过我。说过，你很重。有潜力能成为第一个这么说我的男朋友。无论你接近我是为了什么，一定会好好爱你，并不。我都可以给你，只要你跟我说实话。 Saat Su Yi pulang ke rumahnya, ibunya merasa Su Yi pulang terlalu cepat dan membuat ibunya bertanya teman apa yang ditemui. Namun Su Yi hanya diam dan masuk ke kamarnya. 见了什么朋友啊？ 只喜欢我。 Xian kembali ke kamarnya dan ada Tuan Fan di sana. Tuan Fan memberitahu khusus datang ke sini untuk meminta maaf atas keponakannya.
dia merusak hubungan antara Nona Zheng dan mantan pacarnya dan mengaku sudah mengkritiknya dengan serius. Dia juga sudah tahu dan sekarang dia sudah putus dengan pria itu. Tuan Fan akan memintanya untuk meminta maaf secara langsung kepada Nona Zheng. Mendengar itu Xian mengira membiarkan Su Yi dan mantan pacarnya menghidupkan kembali cinta lama mereka. Tuan Fan berpikir itu tidak mungkin, sangat mustahil bagi mereka untuk kembali bersama. Hanya saja pria itu tidak bisa diandalkan. Xian bertanya apa yang buruk dengan mantan pacarnya. Tuan Fan memberitahu orang ini terlalu sia-sia. Alih-alih bekerja keras untuk mencapai kesuksesan, dia hanya ingin mengambil jalan pintas. Dia mengira kalau Xian adalah paman Qin Lesi, jadi dia mencampakkan Nona Zheng dan berkumpul dengan Qin Lesi. Mendengar itu Xian akhirnya mengerti. 原来是这样。知道了，去休息吧。等他期过了。哎呀，那实验毕竟是个男人的。好的，又不是我。我以为你想要钱，想要子，结果并不是。 Sementara di kamarnya Su Yi dilema apa dirinya harus memberitahu Xian yang sebenarnya. Kemudian dia mendapat pesan dari Qin Lesi karena membuatnya malu dan membiarkan Xing Zhou mengetahui kebenarannya. Tapi jangan berpuas diri, Xian belum mengetahui kebenarannya. Jika Xian tahu bahwa dirinya mendekatinya untuk balas dendam padanya dan Xing Zhou, menurutnya apa yang akan dilakukan pada Xian dan menyebut hubungannya diawali dengan penipuan. Jadi tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya juga. Kemudian Su Yi mengirim pesan ke Xian mengajaknya ke akuarium dan bertemu di sana. Su Yi juga mengirim pesan suara ke Ruoshan kalau dirinya sudah menemukan jawabannya. Su Yi mengaku benar-benar jatuh cinta pada Xian, namun tujuan awalnya mendekatinya memang tidak murni. Tidak peduli apa hasilnya, dirinya akan menceritakan semuanya pada Xian besok. Su Yi akan meminta maaf padanya besok dan memintanya untuk memaafkannya dan membuat hubungannya di masa depan murni. Ruoshan membalas pesannya apa tidak akan menyesalinya. Su Yi mengaku jika tidak memberitahunya, dirinya akan menyesalinya. Xian pergi ke kamar Qin Ziyu dan saat membuka pintunya, dia terkejut apa yang dilakukannya di sini. Xian mengaku tidak bisa mengambil keuntungan dari situasi ini dan bertanya apa yang harus dilakukan. Mendengar itu Qin Ziyu berpikir pamannya sebenarnya mengakui bahwa dia memanfaatkan situasi tersebut. Dia bahkan mengatakan hal yang memalukan kepadanya. Qin Ziyu bertanya bagaimana mungkin, dan menyebut pamannya luar biasa karena tidak ada yang lebih baik darinya di dunia ini. Xian memancingnya dengan memberitahu dia memiliki seseorang di hatinya, jadi bagaimana bisa berusaha lebih keras. Qin Ziyu memberitahunya kalau dia memang mengejar pria lain sebelumnya, tapi menyuruhnya jangan khawatir karena Su Yi tidak tulus. Dia punya alasan lain dan dia sudah menyerah sekarang. Mendengar cerita Qin Ziyu, Xian mengetahui semuanya dan langsung meninggalkannya. Saat malam mereka tidak bisa tidur dan masih memikirkan sesuatu. Kemudian Qin Ziyu menelepon pamannya dan mengeluh perutnya sakit. Mendengar itu Xian menyuruhnya mengganti bajunya karena akan mengantarnya ke rumah sakit. Qin Ziyu sudah berada di rumah sakit dan saat melihat pamannya terlihat lelah, Qin Ziyu beranggapan dirinya tidak bisa tidur semalaman dan langsung menyemangatinya. Kemudian Qin Ziyu memfoto tangannya yang diinfus dan mengirimkannya ke Yu Yu. Sementara Su Yi baru bangun tidur dan dirinya sudah siap menghadapi hari ini.